mengucapkan selamat beribadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Novita Sibarani STH. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang, namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Umat Tuhan, mari kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Saudara umat kekasih Tuhan, marilah kita mulai ibadah ini dengan bersama kita mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah untuk menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik, tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami memohon, ampunilah kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon anugerahi kami pengampunan-Mu, ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami.
Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Saudara umat kekasih Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikanlah berita anugerah pengampunan sebagaimana dituliskan di dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai ke 2 yang berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudaraku, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, marilah kita berdiri. Kita bersama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana dituliskan dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ke 10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegang melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur oleh orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudaraku, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Sekarang, ya Allah, Bapa kami di surga, kami menyadari tentang keberadaan kami sebagai umat ciptaan-Mu yang selalu merindukan suara-Mu, ya Tuhan, untuk memberikan kepada kami petunjuk yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan yang harus kami jalani di dalam kehidupan dunia ini, ya Bapa. Berkati kami dan kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, baik hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan serta setiap kami yang akan mendengarkannya, sehingga kami semua sama-sama dimampukan bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi juga melakukannya dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah, ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami, anak-anak-Mu, telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian 31 ayatnya 43 sampai dengan ayatnya yang ke-50 yang menyatakan demikian. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu. Laban menemani timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menemaninya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah
Walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, istilah yang seringkali kita dengar baik di kalangan anak muda maupun juga para orang tua, yaitu kita seringkali mendengarkan istilah PHP, pemberi harapan palsu. Biasanya saudara-saudara, ucapan ini, istilah ini diucapkan dengan nada kecewa, marah, dan mungkin juga ada nada benci ketika seseorang mengucapkan istilah PHP ini, pemberi harapan palsu, dan ditujukan kepada orang-orang yang telah ingkar terhadap janji mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun tahu bahwa sesungguhnya janji adalah hutang, dan siapapun juga tahu bahwa suka maupun tidak suka, mau ataupun tidak mau, setiap orang yang telah mengucapkan janji wajib untuk menepati janji tersebut, siapapun dia, dan sampai kapanpun dia akan ditagih akan janji yang pernah diucapkan tersebut. Dan bahkan saudara-saudara, tahukah Anda, sebuah janji ibarat pedang bermata dua, yaitu dia akan memberikan dua dampak yang luar biasa. Dampak yang pertama adalah ketika janji itu ditepati, maka hubungan atau relasi antara dirinya dengan orang lain itu akan menjadi lebih baik dan bahkan lebih harmonis lagi. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, ketika janji diingkari atau tidak ditepati, maka akan terjadi rusaknya hubungan atau relasi kedua belah pihak. Makanya sering dikatakan janji itu ibarat pedang bermata dua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita saat ini kita melihat tentang sebuah perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak, yaitu seorang ayah mertua terhadap menantunya, yaitu Laban dan juga Yakub dalam bacaan kita saat ini. Mereka berdua mengadakan sebuah perjanjian yang sangat luar biasa di dalam hubungan mereka, baik seorang mertua terhadap menantu dan juga seorang paman terhadap keponakannya, yang selama ini hubungan mereka terjalin tidak harmonis, yaitu di mana di antara mereka terjadi perselisihan, terjadi persaingan, dan bahkan terjadi perbuatan rencana-rencana yang tidak menyukakan hati antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut saudara-saudara, dikatakan pada ayatnya yang ke-34, yang ke-44 dikatakan demikian. Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Laban dan juga Yakub menyadari hubungan yang tidak harmonis di antara mereka membuat persekutuan mereka menjadi hancur dan mereka saling mencurigai, sehingga pada akhirnya mereka mengambil sebuah kesepakatan untuk membuat sebuah janji dalam rangka memperbaiki hubungan mereka. Dan dalam perjanjian tersebut saudara-saudara, ada dua hal dari isi perjanjian tersebut.
Yang pertama saudara-saudara, yaitu tentang pertanggungjawaban Yakub sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang ayah bagi kehidupan di dalam keluarganya. Bagaimana Yakub harus menghormati keberadaan sang istri dan juga menghormati keberadaan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Itu isi perjanjian yang pertama yang dituntut di dalam kesepakatan mereka berdua. Sedangkan yang kedua saudara-saudara, perjanjian itu isinya adalah mereka menjaga hubungan yang baik. Dengan kata lain, tali silaturahmi mereka tidak boleh terputus atau terpecah oleh siapapun juga. Dan di antara mereka sama sekali tidak diizinkan untuk merencanakan bahkan merancangkan perbuatan jahat kepada satu sama lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjanjian ini ada satu hal yang sangat menarik, yaitu ketika mereka juga melibatkan Allah di dalam perjanjian yang mereka buat. Dikatakan saudara-saudara ayatnya yang ke-49, dan juga Mizpah, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Ayat yang ke-50 dikatakan demikian, jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Kita lihat saudara-saudara, keterlibatan Tuhan dalam perjanjian yang mereka buat ini sungguh luar biasa. Keterlibatan Tuhan di dalam perjanjian itu yang pertama supaya bisa menjadi saksi di antara mereka berdua, bahwa perjanjian itu bukanlah perjanjian yang sembarang dibuat, tetapi sebuah perjanjian yang memiliki ikatan yang luar biasa di dalam hidup keimanan mereka dengan Allah yang mereka sembah. Dan yang kedua saudara-saudara, kita lihat selain melibatkan Allah menjadi saksi, mereka juga membuat perjanjian itu dengan sebuah kesadaran bahwa mereka adalah manusia yang berada di dalam keterbatasan. Dan di dalam keterbatasan itu saudara-saudara bisa saja mereka lalai untuk menepati janji tersebut. Bisa saja mereka lupa, bisa saja mereka bersikap masa bodoh. Tetapi ketika mereka melibatkan Tuhan di dalamnya, mereka yakin Tuhan akan menguatkan dan memampukan mereka untuk tetap mengingat dan bahkan untuk tetap menepati janji yang mereka buat tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perjanjian yang mereka buat itu ditandai dengan membuat sebuah tugu yang disebut dengan galet, dan bahkan mereka memberikan korban bakaran kepada Allah sebagai tanda perjanjian yang mereka buat. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita mau diajak untuk melihat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudaraku, di sepanjang hidup kita sudah berapa banyak janji yang telah kita buat, baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu pasangan kita, anak kita, sesama kita, ataupun perjanjian yang telah kita buat kepada Tuhan. Masih ingatkah Anda dengan janji yang telah Anda buat ketika Anda menyerahkan diri Anda untuk menjadi seorang pengikut Kristus di dalam kedewasaan iman? Masih ingatkah Anda dengan ucapkan kepada Allah ketika Anda membawa anak Anda untuk dibaptiskan? Dan sampai sejauh mana Anda masih mengingat dan menepati janji yang telah Anda ucapkan kepada orang-orang di sekitar Anda? Apakah kita selalu menepatinya atau tidak? Atau kita berupaya untuk melupakan setiap janji tersebut? Jemaat Tuhan, tahukah Anda, ketika kita membuat sebuah janji, baik kepada orang di sekitar kita maupun janji yang kita ucapkan kepada Allah, pada saat itulah
kita akan dinilai tentang siapa diri kita. Apakah kita adalah orang-orang yang benar, yang selalu menepati janji kita, ataukah kita hanya sebagai orang yang disebut sebagai penipu, yang hanya memberikan pengharapan palsu kepada orang lain. Saudaraku, pada saat kita membuat janji, ada dua pihak yang sedang dipertaruhkan dalam janji yang kita buat. Yang pertama adalah orang-orang di sekitar kita. Mereka menaruh harap atas setiap janji yang kita ucapkan. Pada saat kita menepati janji kita, maka hubungan diri kita dengan mereka akan menjadi lebih baik dan harmonis. Tetapi sebaliknya, pada saat kita tidak menepati bahkan mengingkari janji tersebut, hubungan yang baik akan menjadi hancur. Sedangkan kita tahu di dalam dunia ini, ketika kita dihadirkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kita dijadikan sebagai wakil Allah untuk mengatakan apa yang benar, untuk menepati apa yang telah kita janjikan, dan untuk menghadirkan damai sejahtera, bukan untuk menjadi seorang penipu. Saudaraku, pihak kedua yang kita pertaruhkan adalah Tuhan. Jemaat Tuhan, kalau kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9a, 2 Petrus pasal 3 ayat 9a dikatakan demikian: Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jemaat Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah ingkar terhadap janji yang telah diucapkannya kepada manusia. Ketika Allah menjanjikan keselamatan bagi seluruh umat manusia, Dia menepati dan menggenapinya dengan kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia ini. Sedangkan kita orang-orang yang telah diselamatkan, yang sudah mendapatkan janji Allah tersebut, masih sampai hatikah kita mencemarkan nama Tuhan dengan tidak menepati janji kepada orang lain? Masihkah kita berkata bahwa saya menyembah Allah yang hidup, Allah yang kuasa, Allah yang selalu menepati janjinya, sedangkan kita sendiri seringkali lalai dan mengingkari janji kita terhadap orang lain? Untuk itu saudaraku, marilah kita hidup dengan menepati janji kita, baik kepada Tuhan maupun juga kepada orang lain. Apapun itu, mau tidak mau, suka tidak suka, setiap janji harus ditepati. Dan yang kedua, jangan pernah cemarkan nama Tuhan dengan perbuatan kita. Tuhan adalah sosok yang selalu menepati janjinya dalam hidup manusia. Jadilah orang yang selalu menepati janji kita. Terpujilah Kristus. Amin. Saudaraku, marilah kita meresponi firman Tuhan, menyanyi dari Kidung Jemaat 369a bait pertama dan kedua. Ku
bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Rasul dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur karena hingga pada saat ini Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk boleh berhimpun dalam sebuah kekudusan yang Tuhan berikan kepada kami. Bersama kami beribadah di tempat tinggal kami masing-masing Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala keberdayaan yang Tuhan berikan kepada kami, dan bahkan di dalam tubuh jasmani yang sehat dan kuat yang telah Tuhan nyatakan kepada kami hingga pada saat ini ya Bapa. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat dan anugerah yang tetap Tuhan nyatakan di dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan GPIB Hebron Samarinda Seberang ini ya Bapa. Ketika kami walaupun terpisah jarak satu dengan lain Tuhan, kami tetap melaksanakan ibadah kami di hadapan-Mu yang kudus Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing ini ya Bapa. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dan biarlah berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga kami datang kepadamu, kiranya Tuhan Kau memberkati bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini Tuhan, dengan wabah COVID-19 yang pada saat ini melanda bumi kami ini Tuhan. Ada banyak upaya yang telah kami lakukan Tuhan, ada banyak hal yang telah kami perbuat ya Bapa, ada banyak peraturan yang tetap kami ikuti bersama ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, para pemimpin kami, bahkan pemimpin dunia ini Tuhan, ketika mereka senantiasa berupaya untuk mengatasi bencana ini Tuhan. Bapa, Engkau berkarya memberikan hikmat dan akal budi-Mu kepada para pemimpin kami dan bahkan dunia ini ya Bapa. Dan juga kepada para ilmuwan Tuhan untuk boleh mengupayakan penemuan vaksin COVID-19 ini ya Bapa, sehingga dunia kami kembali menjadi sehat ya Tuhan, sehingga negeri kami boleh kembali beraktivitas seiring dengan kehendak Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Berkati para tenaga kesehatan di dalam pelayanan mereka ya Tuhan, untuk mereka berupaya mengabdikan diri mereka menolong banyak nyawa dengan tugas dan tanggung jawab mereka ya Bapa. Walaupun diri mereka pun terancam, tetapi dengan kehendak Tuhan mereka melakukan pelayanan ini demi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Tuhan, Engkau juga berkati anak-anak Tuhan yang pada saat ini kehilangan pekerjaan. Tuhan, Engkau sertai mereka dalam tangan kasih Allah. Engkau kuatkan iman dan pengharapan mereka, dan biarlah mereka tetap hidup di dalam pengharapan hanya kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan kepada mereka apa yang terbaik dalam kehidupan anak-anak-Mu ini ya Bapa, bahwa yang terbaik telah tersedia di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Berkati anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan fisik, biarlah mereka juga tetap mendapatkan jamahan tangan kasih Allah untuk menguatkan tubuh jasmani mereka, mendapatkan kesembuhan yang asalnya dari Allah sendiri. Bapa, kami juga mau berdoa pada saat ini
Kiranya Engkau memberkati seluruh anak Tuhan yang terhimpun dalam jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang ini ya Bapa. Dengan segala keberadaan kami, di dalam keterpisahan kami Tuhan, kami tetap menjalin hubungan yang harmonis ya Tuhan. Kami tetap menyapa satu sama lain ya Bapa. Dan kami tetap saling mendoakan ya Tuhan. Engkau berkati kami dengan segala pelayanan, aktivitas yang kami lakukan di sepanjang sepekan mendatang ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan sendiri yang tetap berkarya di dalam kehidupan kami ini. Berkati juga anak-anak Tuhan yang selalu menantikan uluran tangan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat pergumulan, pada saat kesulitan, pada saat begitu banyak masalah yang kami hadapi ya Tuhan, biarlah kami hanya bersandar pada tangan kasih Allah sendiri. Berkati juga para presbiter ya Tuhan, pengurus Pelkat, komisi-komisi, bahkan seluruh kelompok kerja yang ada. Biarlah kami boleh tetap melayani Engkau di dalam sebuah sukacita yang luar biasa. Karena kami mengingat Tuhan yang telah melayani kami, memanggil kami untuk melayani Engkau di tengah-tengah kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini di dalam doa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menjawab pengutusan Tuhan. Saudaraku, hiduplah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam seluruh keberadaanmu, baik di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa.
Bukalah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.